Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Purnama, NPM 210107010. Saya mahasiswa Sarjana Kebidanan Universitas Aisyah Pringsewu tahun 2021. Di sini saya membuat video tentang tahapan pemeriksaan darah hemoglobin. Adapun video ini saya unggah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Biokimia dan Fisika Kesehatan. Tahukah kamu apa itu hemoglobin? Hemoglobin adalah protein pada sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen ke organ dan jaringan tubuh. Selain itu, hemoglobin juga berfungsi mengangkut karbon dioksida dari organ dan jaringan tubuh kembali ke paru-paru. Selanjutnya, apa itu tes hemoglobin? Tes hemoglobin merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur jumlah hemoglobin di dalam darah. Maka dari itu, perlu dilakukan adanya tes hemoglobin untuk mengetahui kadar Hb dalam darah. Pasien dengan kadar hemoglobin yang terlalu tinggi atau rendah akan mengalami gejala seperti rasa lelah, pusing, atau sesak napas. Siapa saja yang membutuhkan tes hemoglobin? Yang pertama, pasien dengan gejala anemia. Yang kedua, pola makan yang rendah akan zat besi. Yang ketiga, sedang hamil atau mengandung. Dan yang terakhir, memiliki penyakit infeksi. Selanjutnya, apa saja persiapan untuk tes hemoglobin? Jika sampel darah yang diambil hanya untuk tes hemoglobin, maka pasien tidak perlu berpuasa sebelum pemeriksaan, kecuali digunakan untuk pemeriksaan lainnya. Tahapan tes hemoglobin. Bagaimana prosedur tes hemoglobin dilakukan? Untuk memeriksa kadar hemoglobin, dokter akan mengambil sampel darah Anda. Berikut tahapan pemeriksaan darah hemoglobin. Yang pertama, bagian yang akan disuntik terlebih dahulu dibersihkan dengan antiseptik. Kemudian, lengan atas Anda akan diikat oleh perban elastis agar aliran darah di lengan dapat terkumpul. Yang kedua, darah kemudian akan diambil dengan cara menyuntikkan jarum ke pembuluh darah. Selanjutnya yang ketiga, darah yang diambil dimasukkan ke dalam tabung. Lalu, perban elastis akan dilepas untuk mengembalikan aliran darah seperti semula dan membuat darah tetap mengalir ke dalam tabung. Yang keempat, ketika jumlah darah yang diambil dirasa sudah cukup, suntikan akan dilepas dan bagian yang disuntik akan ditutup dengan perban. Yang kelima, sampel darah yang diambil kemudian akan dikirim ke laboratorium untuk diperiksa. Dan yang keenam, pasien dapat kembali beraktivitas normal setelah pengambilan darah. Namun pada anak-anak, sampel darah akan diambil dari ujung jari. Sedangkan pada bayi baru lahir, sampel darah akan diambil dari tumit. Kadar hemoglobin rendah artinya kadar hemoglobin yang di bawah angka idealnya dikenal dengan anemia. Seperti apa hasil tes hemoglobin? Hasilnya, kadar hemoglobin akan ditunjukkan dalam satuan gram per desiliter. Beberapa penyebab hemoglobin tinggi. Yang pertama, dehidrasi. Yang kedua, aktivitas fisik berlebihan. Dan yang ketiga, penyakit paru-paru. Selanjutnya, hasil pemeriksaan hemoglobin yang ideal adalah untuk pria 13,5 hingga 17,5 gram per desiliter. Sedangkan untuk wanita 12 hingga 15,5 gram per desiliter. Itu tadi video penjelasan dari saya mengenai tahapan pemeriksaan darah hemoglobin. Dan buat teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya mohon maaf apabila terdapat kalimat atau bagian-bagian yang salah dan kurang berkenan, karena saya sedang dalam tahap belajar. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan saya berharap video ini dapat memenuhi nilai ujian tengah semester saya untuk mata kuliah Biokimia dan Fisika Kesehatan.
Nah, sekian dari saya. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Jangan lupa like dan komen ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.